pagi Mas. Selamat pagi Pak. Ini nama siapa? Dengan saya nama Pratama Irfan, yang dimana saya itu di sini sedang mendokumentasikan kegiatan yang bernama Sadranan Kartasura dan juga memperdaya UMKM sekitarnya yang dari Kartasura. Jadi saya berbicara dengan seorang fotografer ini ya. Ya, Oh, saya iya. mendokumentasi semua kegiatan yang ada di sini. Kalau Mbak bernama siapa? Saya Cindy Pak, biasa dipanggil Cindy Pak. Saya di sini sebagai untuk membantu Sandranan ini di bagian presenter. Obi juga fotografer. Saya hobinya membaca Pak. Membaca, oh mantap sekali ya. Iya. Nanti habis ini menulis ini ya, ditulis ya Mbak. Iya, mungkin jadi untuk nulis Iya. saya. Kalau yang ini siapa Mas? Nama? Siapa? ILAR, Gilar. Oh Gilar. Obi juga fotografer ya? Bukan. Apa? Saya cuman tamu di sini. Oh tamu ya. Mas, saya mau tanya, mengapa kamu tertarik di tempat yang seperti ini? Ada apa? Ya karena saya sendiri kelahiran di daerah Kartasura yang berdomisili Sukoharjo. Karena saya ingin tahu tentang sejarah tempat kota yang saya tinggalin dari kecil sampai sekarang. Ya, terima kasih ya Mas ya. Kalau Mbak apa ya? Kok berkunjung dan memilih di tempat ini? Apa yang menjadi ketertarikan Anda? Saya tertarik Pak tentang mengenai sejarah-sejarah keraton yang sebelumnya saya belum pernah lihat. Kalau ternyata di Kartasura ini ada keraton yang belum terekspos atau belum untuk orang-orang mahasiswa atau muda-mudi, terutama di kebudayaan juga belum ada yang tahu. Jadi saya ikut lebih ketertarikannya lebih luas gitu. Coba Mbak, pesan apa yang untuk teman-teman nanti Mbak yang akan disampaikan? Untuk pesan dan pesan sebagai bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita mengunjungi tempat-tempat yang belum terekspos agar kita juga bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan. Untuk Mas Gilar, pesan apa yang akan disampaikan kepada teman-teman atau generasi masa depannya? Pesan saya tetap ingat Keraton Kartosuro. Nggak ada Keraton Kartosuro, nggak ada Keraton Kasunanan Surakarta, nggak ada Keraton Kasunanan Yogyakarta. Jadi Ya, terima kasih bertiga. Salam tangguh dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada satu rangkaian kegiatan yang luar biasa dalam rangka Hubub Sadranan 2023 yang diselenggarakan di Petilasan Keraton Kartosuro, Astana di sini. Dalam kegiatan itu yang pertama ada besek, yaitu besek untuk ahli waris. Kemudian ini dimeriahkan oleh anak-anak TK yang luar biasa, menanamkan sedini mungkin nilai-nilai budaya yang adiluhur. Kemudian nanti akan ada juga untuk kegiatan UMKM, yaitu memberdayakan masyarakat sekitar. Ada lagi kegiatan dari pendukung, yaitu kegiatan musik gejok lesung dan musik akustik dari mahasiswa UIN. Di samping itu nanti akan ada juga kegiatan untuk yaitu unggulannya adalah kirap tumpeng. Nah, kirap tumpeng nanti akan diikuti oleh prajurit keraton dari Kakasa, dari dari komunitas-komunitas, kemudian dari tumpeng, dan yang paling menarik adalah pembagian 1000 dawet ini nanti ya untuk masyarakat sekitar biar ikut merasakan kebahagiaan kita bersama. Kemudian itu nanti ada yang terakhir, endingnya adalah di bangsal ini ada yaitu acara zikir tahlil sadranan. Itu kira-kira. Wabarakatuh. Saya Dr. Ivan Rahmawan Arifin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Kegiatan Grebek Sadran 2023 ini merupakan salah satu event budaya dan religi yang diselenggarakan di Petilasan Keraton Kartosuro, merupakan ikhtiar kita semuanya sebagai anak bangsa dalam rangka menjaga, merawat warisan budaya bangsa.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said memiliki tanggung jawab moral untuk hadir menjadikan petilasan Keraton Kartosuro sebagai destinasi wisata dan budaya. Dan kegiatan Grebek Sadran kali ini merupakan bagian dari upaya kita menjadikan petilasan Keraton Kartosuro ini sebagai destinasi wisata dan budaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Panitia Sadranan Petilasan Keraton Kartosuro yang ke-78 Bapak Marsudi Widodo beserta seluruh panitia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, dan tidak lupa kepada anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Juru Kunci Hastono Keraton Kartosuro, Mas Ngabi Suryo Hastono Hadi Projonagoro. Yang pertama mengucapkan selamat datang di petilasan Keraton Kartosuro dalam rangka Grebek Sadranan yang ke-78 pada hari ini, hari Kamis 16 Maret tahun 2023, yang diselenggarakan dari pagi acaranya sampai nanti sore dengan acara pengajian dan zikir tahlil sampai selesai. Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, acara sadranan pada pagi hari ini sampai siang sore nanti itu adalah acara sadranan yang ke-78. Jadi sadranan di petilasan itu sudah mulai dari tahun 1945. Dulu diselenggarakan oleh para sesepuh, bini sepuh, para haji sepuh beserta juru kunci terdahulu. Jadi perlu diketahui bahwa Keraton Kartosuro ini setelah pindah ke Keraton Surakarta itu tanggal 17 Februari tahun 1745, maka Keraton Kartosuro nanti akan ditinggalkan, berganti kerajaan yang bernama Surakarta Hadiningrat. Itu hari lahirnya tanggal 17 Februari tahun 1745. Nah, kenapa Keraton Kartosuro itu dipindah? Karena terjadi pemberontakan Raden Mas Garendi atau Geger Pecinan sekitar tahun 1742. Pindahnya keraton itu ada dua sebab. Yang pertama itu adalah keinginan daripada raja untuk memindahkan pusat pemerintahan atau keraton. Yang kedua karena ditimbulkan oleh kekalahan dalam peperangan sehingga harus dipindah. Ini adalah suatu keharusan. Falsafah Jawa itu bahwa keraton kalau sudah dijeki musuh, diduduki oleh musuh, maka sudah hilang kewibawanya dan harus pindah ke keraton yang baru. Dan kita tahu keraton Mataram Islam itu berpindah-pindah. Yang pertama itu adalah didirikan di Kuto Gede oleh Danang Sutowijoyo dan nanti bergelar Panembahan Senopati ing Alogo. Itu di Kuto Gede. Di Kuto Gede dua periode atau dua raja, yaitu adalah yang pertama Panembahan Senopati, yang kedua adalah Panembahan Sedokrapian. Kemudian oleh Raden Mas Rangsang nanti akan bergelar yaitu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ibu kota dipindah ke Kerto. Di Kerto satu raja yaitu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Selanjutnya putranya yang bernama Amangkurat Agung atau Amangkurat I memindahkan ibu kota di Pleret. Kemudian di Pleret terjadi pemberontakan Trunojoyo dan keraton dipindahkan di Kartosuro ini. Dan perlu diketahui Kartosuro ini adalah namanya atau dulu bernama Hutan Wonokerto. Hutan Wonokerto setelah menjadi keraton dibangun oleh Sinuwun Amangkurat yang kedua kurang lebih 7-8 bulan, maka diberilah nama Kartosuro Hadiningrat. Karto itu artinya adalah sejahtera, makmur, gemah ripah loh jinawi. Kemudian Suro itu adalah wani. Jadi arti Kartosuro itu adalah wani makmur, wani sejahtera, wani gemah ripah loh jinawi. Kemudian di Kartosuro ini menjadi ibu kota Mataram yang keempat. Selanjutnya di Kartosuro nanti akan dipimpin oleh kurang lebih 5 raja. Yang pertama yaitu adalah Sinuwun Amangkurat yang kedua, kemudian digantikan oleh Sinuwun Amangkurat yang ketiga, kemudian digantikan oleh Pakubono yang pertama, kemudian digantikan Sinuwun Amangkurat yang keempat, kemudian digantikan oleh Sinuwun Pakubono yang kedua. Pada saat pemerintahan Pakubono yang kedua terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu adalah runtuhnya Kartosuro, yaitu adalah peristiwa geger pecinan tahun 1742 yang dilakukan atau pemberontakan ini dipimpin oleh Raden Mas Garenti. Beliau ini adalah cucu daripada Amangkurat yang ketiga yang terkenal dengan nama Sunan Cuning atau Sunan Kuning yang ada di Semarang, kemudian dibantu oleh orang-orang Cina untuk ngeraboso perang atau memerangi, memberontak di Kartosuro. Bukti sejarahnya bisa dilihat di belakang, yaitu adalah jebolan pecinan atau jebolan Cino yang ada di Keraton Kartosuro ini. Selanjutnya setelah peristiwa daripada geger pecinan, Sinuwun Pakubono yang kedua sampai melarikan diri ke Ponorogo. Di Ponorogo beliau mempersiapkan diri, dan atas bantuan Cakraningrat yang keempat maka Kartosuro dapat direbut kembali. Akan tetapi sudah porak-poranda karena akibat perang, sehingga beliau Sinuwun Pakubono yang kedua tidak berkenan untuk bertahta lagi di Kartosuro, karena memang Kartosuro sudah jatuh, simbol-simbolnya, kewahyunya sudah hilang, maka harus dipindah ke keraton yang baru, yaitu adalah keraton di sebelah timur. Perlu diketahui bahwa Keraton Kartosuro ini berdiri tanggal 11 September tahun 1680 dan pindah ke Keraton Surakarta itu adalah 17 Februari tahun 1745. Periode Kartosuro kurang lebih 65 tahun. Pindah ke Keraton Lama akibat runtuhnya Keraton Kartosuro yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya Sinuwun Pakubono yang kedua mencari tempat alternatif untuk memindahkan keraton. Ada 3 tempat yang ditawarkan pada waktu itu. Yang pertama adalah Tolowangi. Tolo artinya adalah Bantolo atau tanah yang baunya wangi. Itu adalah di sekitar Kadipolo, Pasar Kembang. Tetapi raja tidak berkenan, sehingga ditawarkan yang kedua, yaitu adalah di Sonosewu. Sonosewu itu adalah di Mojolaban, daerah Bekonang sekitarnya, tetapi raja juga tidak berkenan karena akses ke Batavia terhalang oleh Bengawan Solo, belum ada jembatan dan lain sebagainya. Maka alternatif yang ketiga adalah Kedung Lumbu. Maka ketiga ini yang dipilih adalah Kedung Lumbu. Selanjutnya Kedung Lumbu itu ada di hutan Solo, yaitu adalah banyaknya pohon Solo, dusun Solo. Di sana ada seorang petapa, seorang yang sangat dihormati yang namanya Ki Gede Solo. Atas bantuan Ki Gede Solo, maka Kedung Lumbu dapat diuruk, dapat digunakan sebagai keraton, dan nanti akan bertahan selama kurang lebih 200 tahun. Selanjutnya Keraton Surakarta
atau Kedung Lumbu yang nanti akan digunakan atau dibangun keraton itu makan waktu kurang lebih 9 bulan. Setelah selesai, meskipun belum sempurna karena pagar terutama masih menggunakan betek, akan tetapi karena kebutuhan akan tempat yang baru, ibu kota Mataram yang baru, maka segera dilakukan perpindahan keraton dari Kartosuro menuju ke keraton yang baru. Kemudian Pakubono yang kedua diiring oleh Mayor Hogendon, maka masuk ke pagelaran dan memproklamirkan, mendeklarasikan nama keraton yang baru, hanya membalik nama dari keraton lama, yaitu adalah Kartosuro Hadiningrat menjadi Surakarta Hadiningrat. Di sana beliau bertahta, yaitu adalah Pakubono yang kedua 17 Februari tahun 1745. Kemudian digantikan oleh Pakubono yang ketiga. Pada saat Pakubono yang ketiga bertahta, nanti ada perang suksesi 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, menghasilkan perjanjian Giyanti tahun 1755. Isinya adalah membelah atau Sigar Semongko, Mataram, Surakarta menjadi 2. Di sebelah selatan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi, dan nanti akan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Selanjutnya 2 tahun kemudian, tahun 1757 terjadi perang suksesi yang kedua yang dilakukan oleh Raden Mas Said. Akhirnya menyebabkan perjanjian Solotigo yang isinya adalah memecah Keraton Surakarta menjadi 2. Di sebelah utara adalah Mangkunegaran, sebelah selatan adalah Kasunanan Surakarta. Selanjutnya setelah Pakubono yang ketiga digantikanlah Pakubono yang keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Pada saat pemerintahan Pakubono yang 10, Keraton Surakarta mengalami puncak kejayaannya, termasuk pembangunan-pembangunan yang ada di sekitarnya, termasuk pesanggrahan-pesanggrahan, gapura-gapura, selalu akan tercantum nama daripada Pakubono yang ke-10, termasuk yang ada di sini. Bapak Ibu sekarang berada di bangsal petilasan Keraton Kartosuro ini. Ini adalah Yoso Dalem PB10 beserta Masjid Hasono. Itu sekitar tahun 1826 untuk pembangunannya. Ini adalah duplikat bangsal Pasewakan Keraton Kartosuro yang dulu untuk menghadap raja. Hanya bentuknya kecil karena hanya duplikat dan ditandai dengan pohon kleco. Kele ora ico. Itu adalah pohon asli Keraton Kartosuro. Usianya sudah 342 tahun yang berada di sebelah barat. Ini sebagai tenger, sebagai tanda, dan pohon kleco ini berada di tengah-tengah daripada keberadaan situs Keraton Kartosuro dalam benteng Sri Manganti yang luasnya kurang lebih 2,5 hektar ini. Kemudian dari Pakubono yang 10 diganti Pakubono yang 11, kemudian 12, sekarang adalah 13. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa Keraton Kartosuro menjadi makam? Perlu diketahui bahwa pindahnya Keraton Kartosuro itu adalah tanggal 17 Februari tahun 1745. Semua pindah karena raja itu adalah sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Titahnya atau perkataannya, perintahnya itu adalah undang-undang, sehingga orang atau rakyat itu tidak ada yang tinggal di sini. Semuanya bedol keraton, pindah ke keraton yang baru Surakarta Hadiningrat. Kartosuro jadi hutan lagi, namanya hutan keraton. Baru tahun 1811 oleh yang buyut saya itu diperintahkan oleh Keraton Surakarta untuk mencari keberadaan keraton lama yang ada di Kartosuro ini. Setelah ketemu, dilaporkan sudah menjadi hutan dan banyak pepohonan yang sangat rimbun. Di samping itu banyak menjangan yang ada banyak sekali di sini. Maka diperintahkan oleh raja pada waktu itu, Sinuwun Pakubuwono yang keempat, untuk memindahkan menjangan, dibuatkan kandang menjangan. Maka segera ditangkaplah menjangan-menjangan yang ada di sini dan dibuatlah tempat, yaitu adalah di kandang menjangan yang sekarang adalah menjadi markas Kopassus. Di situ nanti ada di wilayah Pagrogolan atau Grogolan. Pagrogolan itu artinya adalah tempat berburu para
raja dan keluarganya. Olahraga yang paling disenangi pada waktu itu adalah satu, berkuda, yang kedua adalah berburu. Kemudian setelah ditemukan, dilakukanlah upaya untuk membersihkan selama 5 tahun dibersihkan, tahun 1811 sampai 1816. Bangunnya 7 sampai 8 bulan, membersihkannya 5 tahun. Baru setelah selesai tidak ada yang dapat, atau bangunan-bangunan yang ada itu hanya pondasi-pondasi dan benteng. Dulu bentengnya masih ada 2, sekarang tinggal 1 dan sebagian yang di luar hanya 200 meter yang kemarin terjadi kasus pembobolan itu. Benteng yang di luar namanya Benteng Baluarti, benteng yang di dalam namanya Benteng Cempuri atau Benteng Sri Manganti. Yang masih utuh adalah Benteng Sri Manganti yang ada di dalamnya kita berada sekarang. Kemudian setelah 5 tahun, maka raja memerintahkan agar Kartosuro itu terselamatkan dan tidak digunakan untuk keraton yang baru. Dan untuk menyelamatkan benteng ini, maka diperintahlah untuk dijadikanlah makam yang diberi nama Makam Hastono Kraton Kartosuro. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Hastono itu artinya majimatan, sarean, jaratan, makam. Hastono Kraton Kartosuro berarti adalah makam Kartosuro. Makam yang berada di Kraton Kartosuro ini mulai menjadi makam tahun 1816. Dan perlu diketahui, cikal bakal yang pertama kali dimakamkan di sini adalah bernama Mas Ngabei Sutorjo. Selanjutnya disusul oleh para Sengkono, para keluarga raja, dan disusul juga juru kunci dan keluarganya dan masyarakat yang ada di sekitar daripada Kartosuro ini. Dan bisa dilihat di sebelah barat ini adalah ada jalan, yang sebelah utara, sebelah kanan ini adalah para Sengkono dari Putro Wayah Buyut Canggah Wareng. Kemudian yang sebelah timur, yang sebelah selatan ini adalah makam keluarga juru kunci dan masyarakat yang derek dimakamkan di Hastono Kraton Kartosuro derek juru kunci. Berarti sekarang dapat dikatakan dari tahun 1816 sampai sekarang 2023. Akan tetapi perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa makam Hastono Kraton Kartosuro itu telah ditutup untuk pemakaman baru setelah munculnya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa Kraton Kartosuro ini adalah digunakan untuk cagar budaya, kegiatan-kegiatan budaya, tidak boleh untuk makam baru. Makam lama dihimbau untuk dipindahkan. Seandainya tidak dipindahkan, maka harus diuri-uri, harus dibersihkan. Hanya saja sekarang kan karena masa pandemi kemarin terjadi, ya, banyak sekali kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Dan alhamdulillah pada waktu sekarang ini kita bisa melaksanakan, salah satunya adalah acara sadranan yang rutin. Dan sadranan ini sudah berumur 78 tahun. Maka dengan kegiatan yang seperti ini, kami selaku juru kunci mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada panitia, kepada masyarakat, kepada semuanya yang telah melaksanakan kegiatan seperti ini. Tujuannya adalah untuk uri-uri budaya yang ada, yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu, sehingga makam yang ada di sini, lingkungan situs Kraton Kartosuro ini dapat dikenal, dapat dilihat, dapat dipelihara, dan akhirnya akan membuat nama Kartosuro itu adalah menjadi besar. Kemudian terutama untuk generasi muda, juga anak-anakku sekalian yang masih duduk di bangku sekolah. Di sini setelah dibukanya dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, maka banyak sekali yang namanya kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan wisata, kegiatan pendidikan, kegiatan apapun yang ada itu adalah diperkenankan untuk diadakan di petilasan Kraton Kartosuro dengan prosedur-prosedur tertentu, tentu dengan izin dan sebagainya. Monggo silahkan kita manfaatkan tempat yang bersejarah ini. Kartosuro ini adalah punya
yaitu adalah situs yang sangat besar yang merupakan ibu kota Mataram, yang dapat dikatakan Kartosuro adalah wilayah yang sangat penting pada zamannya dulu. Bahkan kita harus bangga dengan adanya, atau masyarakat Kartosuro harus bangga karena mempunyai tempat yang bernama adalah petilasan Keraton Kartosuro. Dan tidak lupa terima kasih sekali kepada pihak Universitas Islam Negeri UIN yang telah mensponsori membuat kegiatan-kegiatan, terutama pada sadranan tahun ini. Semoga sadranan-sadranan di tahun mendatang adalah tetap terjaga dan selalu terselenggara dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah makam lembur ya, dapat dikatakan oleh Budi dan Bunda. Pada hari bagus, yang selalu para Barwatil atau selit daripada Widi Sembilan dan para keluarganya. Ini ada di sebelah kanan, ada Priyantung Dalem, itu artinya selit atau cengenjang Ibu asma sinten Ibu? Ibu Suyatmi. Mben dinten wonten mriki nggih Bu nggih. Ingkang pun kerjaaken menapa mawon Bu wonten menika? Wonten mriki menika. Oh nggih. Sampun gatal tahun. Umpami pas sadranan ngenten iki wonten piyayi ingkang do dumugi mriki mboten Bu? Nggih kacang nggih. Mangke tonton. Matur nuwun Ibu. Mugi Gusti berkahi nggih Bu nggih.